kisah Ibu Musa. Ini salah satu contoh orang gak bakalan kecewa kalau ngandelin Allah. Jadi ceritanya Fir'aun itu bikin peraturan, keputusan presiden, bahwa kalau Bani Israel melahirkan bayi laki-laki bakal dibunuh. Sejak ketahuan bayi laki-laki lahir langsung diambil sama prajurit. Ada yang dibunuh di tempat dengan digorok, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dibenamkan dalam pasir, ada yang dihanyutkan ke sungai, bahkan yang lebih menyakitkan lagi, ada yang dijadikan sebagai makanan hewan-hewan peliharaan Fir'aun di istana. Harimau, singa, bayi-bayi Bani Israel. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh bayi-bayi laki-laki kalian dan memperbudak perempuan-perempuan kalian. Dan itu ayatnya banyak sekali. Sampai setelah sekian tahun bayi laki-laki Bani Israel terbunuh terus, akhirnya Bani Israel ini kekurangan laki-laki. Karena kekurangan laki-laki yang bekerja di kuli-kuli bangunan segala macam sudah berkurang. Budak-budak sudah berkurang, yang kuat-kuat sudah nggak ada. Akhirnya Firaun mengubah kebijakannya. Karena dia juga takut kehilangan budak. Orang Kipti itu nggak mau kerja, orang Mesir asli namanya Kipti. Bahasa Inggrisnya Egyptian. Tetapi Islam tidak mengenal Egyptian, hanya mengenal Misri. Makanya udkhulu Misra aminin, masuklah Mesir, bukan masuklah Egypt. Kalau dalam Al-Quran, Mesir itu tidak disebut Egypt. Kenapa orang Inggris nyebutnya Egypt? Karena ingin menghilangkan sejarah Islam dan mengambil sejarah Fir'aun, bahwa yang tinggal di sana itu suku Kipti atau Egyptian. Orang Egyptian ini, orang Kipti ini malas bekerja, terbiasa santai gitu, sehingga kalau ada masalah mereka tidak bisa ngandelin diri mereka sendiri, selalu mengandalkan Bani Israel. Akhirnya Fir'aun mengubah kebijakannya, yang tadi semua bayi dibunuh, sekarang kebijakannya berubah. Setahun boleh melahirkan anak laki-laki, tahun berikutnya nggak boleh, jadi selang-seling. Dan qadarullah, Harun lahir di tahun bolehnya lahir anak laki-laki, makanya nggak ada kisah Harun dikejar-kejar sama tentara. Dia aman, begitu dia lahir, oh ini tahun yang boleh lahir anak laki-laki, tumbuh tanpa ada ancaman. Kakaknya Musa. Sedangkan Musa lahir di tahun gak boleh lahir anak laki-laki. Sehingga saat Musa lahir, ibunya langsung bingung, ini bagaimana menyelamatkan bayi ini. Saya gak rela kalau bayi ini dibunuh, ini bayi punya aura yang luar biasa, lebih daripada kakaknya Harun, padahal dua-duanya nabi. Akhirnya Allah ilhamkan kepada ibu Musa lewat mimpinya, kemudian Ibu Musa konsultasi dengan ulama-ulama Bani Israel dan ternyata mimpi itu benar. Dia disuruh menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Ini tidak logis, tetapi tidak butuh logis kalau yang menyuruhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gak harus logis kalau yang menyuruhnya Allah, karena logika atau hukum ilmiah itu adalah ciptaan Allah. Allah bisa melakukan sesuatu dengan hukum ilmiah atau tidak dengan hukum ilmiah, atau bahkan bertentangan dengan hukum ilmiah. Seorang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, Adam. Atau tanpa ayah hanya punya ibu, Isa. Atau bahkan seekor onta lahir bukan dari induknya tapi dari batu, untanya Nabi Shalih. Allah bisa melakukan sesuatu sesuai dengan hukum ilmiah, bertentangan dengan hukum ilmiah, atau tidak seperti hukum ilmiah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga akhirnya setelah diyakinkan oleh banyak ulama, banyak kiai-kiai Bani Israel, Bu, hanyutkan bayinya ke sungai Nil, serahkan sama Allah, udah biarin aja Allah yang ngurus. Tapi nanti kalau hanyut gimana? Nanti kalau dimakan kuda Nil gimana? Nanti kalau sampai ke Sudan, kan Nil itu panjang ya, melintasi dua negara, Mesir dan Sudan. Tapi kemudian diingatkan lagi, Allah tidak akan mengecewakan. Bukankah Allah mengatakan, kami pasti akan mengembalikannya kepadamu wahai ibu Musa? Maka la tahzani, jangan khawatir wahai ibu Musa. Udah gak usah khawatir. La takhafi wa la tahzani, jangan takut, jangan sedih. Jadi kalau kita udah benar-benar bersandar sama Allah, hilang rasa takut yang berlebihan, galau yang berlebihan itu hilang. Jadi orangnya santai, udah tenang aja, ada Allah. Akhirnya ibu Musa menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dengan sebuah tabut kayak keranjang gitu. Dan Allah punya skenario yang sangat unik.
yang tadi dihanyutkan ke sungai Nil menghindar dari Fir'aun, ternyata justru Allah membelokkan keranjang itu masuk ke sebuah selokan yang membawanya ke arus tempat pemandian keluarga Fir'aun. Jadi dihindarkan dari Fir'aun, malah didatangkan kepada Fir'aun. Ini unik skenario Allah. Makanya gak harus logis untuk taat. Taat aja, ntar Allah memberikan kita pemahaman. Logika manusia butuh waktu untuk memahami maksud Allah. Al-Quran aja dibuktikan secara ilmiah kadang-kadang setelah 1000 tahun. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Mungkin para sahabat dulu bingung, mana ada dua laut yang bertemu tapi tidak bercampur. Apakah gara-gara belum bisa difahami, belum logis lantas dibantah? Logika kita itu loadingnya lambat. Butuh waktu 1000 tahun hanya untuk membuktikan kebenaran satu ayat. Coba kalau belum terbukti kita nggak beriman, butuh 1000 tahun. Usia kita cuma 60 tahun. Maka katakan saja sami'na wa ata'na, serahin sama Allah. Allahu a'lam, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Malah masuk ke dalam selokan yang membawa Musa kepada keluarga Firaun. Ditemukan sama dayang-dayang. Pas dibuka kotaknya ternyata ada bayi yang sehat, yang luar biasa auranya. Semua orang yang lihat pasti jatuh hati kepada bayi ini. Dibawa masuk ke istana, diserahkan kepada istri Firaun. Langsung istri Firaun jatuh hati. Dan qadarullah, waktu itu istri Firaun belum punya anak, sehingga sangat menginginkan anak laki-laki. Dan ini yang paling keren nih. Apa kata istri Firaun? Qurratu ainin li walak. Anak ini menyejukkan hati saya dan hatimu, wahai Firaun. Apa kata Firaun? Laki la liya. Menyejukkan hatimu, hati saya tidak, kata Firaun. Dari sejak awal juga mereka udah musuhan. Musa juga ngelihat Firaun. Ntar lihat aja. dari bayi. Cerdas ini bayi. Jadi dari bayi juga udah tahu, ini bakalan musuh saya. Dan itu sahih beritanya. Apa sahihnya? Sampai suatu malam ketika Asia gendongin Musa ngeklek gitu ya, ketawa sama Asia, sama istri Firaun, ibu angkatnya. Sedangkan Firaun dari kejauhan dia aja nggak mau dekat-dekat. Karena Firaun tahu bahwa ini bayi Bani Israel yang dilempar ke sungai Nil gara-gara takut dibunuh. Dia nggak rela. Cuman karena dia terlalu sayang sama istrinya yang cantik dan tidak punya anak, dia sabar. Nanti kalau udah gede bakalan dibunuh. Itu rencana Firaun. Sehingga akhirnya Asia bilang pada Firaun, ya Azizi, itu panggilan Firaun dari istrinya. Wahai suamiku tercinta, ya Azizi, coba kamu gendong bayi ini, dia lucu loh. Kamu selama ini mungkin belum pernah coba aja, coba gitu. Diantarkan kepada Firaun. Kata Firaun, moh gitu ya. Bahasa Arabnya moh. Enggak gitu. Enggak, kamu coba aja. Akhirnya karena dipaksa sama istrinya, dia pegang sama Firaun. Begitu dipegang, Musa yang tadi ngeklek, ketawa, tiba-tiba cemberut. Tadi ini orang wajah Firaun gitu kan, musuh saya. Langsung berubah wajahnya Musa, sehingga Firaun nanya pada Asia, ya Asia ini kenapa dia tiba-tiba kok cemberut sama saya? Kata Asia, mungkin kalian belum terlalu dekat, coba kamu dekap lagi, kan ini baru pertama digendong. Oh gitu, didekapin. Pas udah didekapin agak dekat ke wajahnya Firaun, Musa mengambil janggut Firaun, ditarik sampai copot janggutnya tercabut janggutnya Firaun. Orang zaman dulu raja-raja kan janggut Firaun tuh panjang yang terbentuk gitu kan ya, yang kayak kotak gitu. Itu ditarik sama Musa, banyak dari janggut-janggut Firaun itu sampai tercabut, rontok dan mengeluarkan darah, sehingga Musa dilempar oleh Firaun karena Firaun marah kepada Musa. Dari kecil juga mereka udah musuhan. Dan Musa itu dari kecil juga lebih daripada Hercules, udah punya kekuatan. Nabi paling kuat tuh Musa. Pas dilempar, akhirnya Asia sedih mengambil bayinya, didekap. Musa nangis seperti bayi biasanya. Firaun mengatakan, besok akan saya bunuh nih bayi. Ternyata dia benar nih, seperti dalam mimpi saya. Anak ini yang sepertinya akan mengganggu kekuasaan saya. Besok harus saya bunuh. Kata Asia, jangan, dia kekasih saya, jangan segala macam. Sekarang Firaun sudah murka. Akhirnya diumumkanlah ke seantero Mesir bahwa besok dia akan membakar hidup-hidup seorang bayi Bani Israel di depan orang banyak sebagai pelajaran. Terkumpullah orang di lapangan besar di depan istana. Pada subuh hari itu Allah memberi ilham kepada Asia sebuah ide. Begini cara Allah menolong hambanya. Ketika mau dibunuh oleh Firaun, Asia bilang gini, wahai Azizi,
Saya ingin sebelum engkau menyakiti anak ini, kita buktikan dulu kejadian semalam itu murni karena memang dia sadar atau karena dia nggak ngerti, anak kecil. Kalau dia nggak ngerti, maafkanlah dia, namanya juga anak kecil. Tapi kalau dia sadar karena memang dia seperti mimpimu, maka silahkan kamu bunuh. Gimana cara ngebuktiinnya? Kata Asia, letakkan bayi ini di tengah, terus di sebelahnya ada bara api, sebelah lagi ada roti dan madu. Bayi ini sudah bisa merangkak. Kalau dia menuju kepada bara api dan memakan bara api itu, berarti dia bayi yang nggak tahu apa-apa. Maafkanlah dia. Tapi kalau dia menuju ke madu dan roti, berarti dia bayi yang sudah mengerti. Silahkan kamu bunuh dia. Ini mengambil resiko. Dan ini hanya satu-satunya cara terakhir untuk menyelamatkan Musa. Karena difikir oleh Firaun logis juga, ya sudah, kita coba taruh Musa di tengah, bara api di sebelahnya, kemudian roti di sebelahnya. Musa bangkit dari duduknya, tiba-tiba menuju kepada bara api, diambil dengan tangannya, dimakan oleh Musa. Lalu dia menangis. Sejak saat itu cacatlah lidah Musa. Baru sembuh pas nanti mau berdakwah dan berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, sembuhkanlah kekeluhan di lidah saya. Itu keluh gara-gara waktu bayi makan bara api. Tapi gara-gara makan bara api, akhirnya Firaun sadar, nih bayi emang nggak ngerti apa-apa. Salah dia menarik janggut saya itu karena emang dia nggak ngerti. Akhirnya dibebaskan dan Musa bisa tinggal dan selamat. Begitu cara Allah menyelamatkan. Kita balik lagi ke adegan tadi, ditemukan oleh Asia. Hari pertama ditemukan, Musa nangis di istana karena haus. Udah dari sejak tadi belum minum ASI. Karena haus, akhirnya istana membuat semacam audisi menyusui. Jadi kalau di kita ada audisi Got Talent dalam segala macam, ini Got Talent menyusui. Hadiahnya berkeping-keping uang emas. Siapa yang bisa menyusui bayi istana akan diberikan harta yang sangat banyak. Sehingga banyak ibu-ibu yang ikut audisi, pengen mendapatkan golden ticket. Ngantri ini, wah, selfie-selfian gitu di depan istana Firaun. Ikut audisi gitu ya. Datang menyusui, gagal yang satu, gagal aja terus. Kalau dalam bahasa sekarang, kalau aku sih yes, nggak tahu Mas Anang gitu ya. Gagal aja, nggak ada yang lulus audisi. Ternyata di baris terakhir dari antrian itu ada mbaknya Musa yang nggak disebutkan namanya. Jadi keluarga Musa ini ada 3 orang soleh, kakaknya Harun, kemudian mbaknya yang nggak disebutkan namanya, kemudian Musa. Ini 3-tiganya anak-anak yang soleh-soleha. Mbaknya Musa tadi ditugaskan oleh ibunya mencari berita tentang adiknya, tentang bayi Musa. Mbaknya ikut antrian, padahal masih ABG, tapi pengen nyusuin, kan ini agak aneh nih. Sehingga pengawal bilang, kamu mau ngapain? Mau ikut audisi. Lah, ini untuk orang yang sudah punya anak, tetapi saya bisa menawarkan orang yang baik untuk bisa menyusui bayi itu. Setelah debat panjang, akhirnya ikut juga. Ternyata ini yang lulus audisi. Kalau aku sih yes gitu. Apa kata dia kepada keluarga Firaun? Maukah kalian saya tunjukkan keluarga yang bisa menyusui dan berlaku baik kepada anak ini? Kata Asia, ya sudah, bawa mereka ke sini. Kalau mereka bisa, nanti saya kasih hadiah yang banyak. Pulang langsung si mbaknya Musa lari ke rumah, mak gitu. Apa? Itu adek lagi nangis minta susu. Terus kenapa? Nggak ada yang bisa menyusui dia. Mungkin mak yang bisa menyusui dia. Akhirnya ibunya datang. Begitu didekap oleh ibunya, namanya juga ibu sendiri, langsung saya sih yes. Akhirnya ibunya lulus audisi. Ngelihat Musa diam di tangan ibunya, akhirnya Asia pun jatuh hati kepada keluarga itu dan mengatakan, hadiah untuk kalian adalah emas dengan sangat banyak, berkilo-kilogram emas. Bukan hanya itu, mulai sekarang tinggallah di istana. Sehingga akhirnya ibunya Musa tinggal di istana, ayahnya Musa tinggal di istana, mbaknya Musa tinggal di istana, kemudian masnya Musa tinggal di istana, Musa juga semuanya tinggal di istana, dirawat dan dibiayai oleh negara, oleh istana, oleh kerajaan, dan mereka mendapatkan gaji yang sangat besar. Siapa yang ikut cara Allah pasti beruntung. Bayangin kalau dulu ibu Musa nggak percaya dengan perintah Allah, masa sih dihanyutin ke sungai Nil segala macam? Mungkin selamanya mereka jadi buronan, pindah-pindah dari satu negeri karena takut dikejar oleh tentara Firaun, dan selamanya miskin. Tapi karena dia ikut cara Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang taat kepada Allah, Allah mudahkan setiap urusannya. Keep the faith, as-thiqah billah, percaya deh sama Allah.